Oke, kita lanjut ya anak-anak. Tadi udah sesi Q&A pertama, sekarang sesi apa ya? Sesi materi lagi ya, tipografi dan warna. Nah, di sini perlu anak-anak tahu dulu nih ya, tipografi itu apa sih, Bu? Tipografi adalah teknik memilih huruf dan menata huruf gitu ya. Ibu, kenapa disatukan tipografi dan warna? Oke, nanti kita bahas. Nah, di sini ada 4 jenis huruf yang biasa dipakai oleh seorang desainer nih. Ada serif, ada sans serif, ada dekoratif, ada script gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini serif. Nah, ini ada 3 poin penting yang perlu anak-anak catat. Serif nih, ciri-cirinya dia ada siripnya. Hah, maksudnya seperti apa Ibu? Oke, kita zoom nih. Nah, jadi di setiap ujung-ujung huruf ini dia ada semacam ekor gitu ya atau sirip. Nah, dinamakan serif gitu makanya. Nah, terus yang kedua biasa digunakan dalam acara formal. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya, business networking event, invitation. Coba Ari, apa tadi barusan contohnya? Business networking event, invitation. Iya, pintar Inggris ya Ari. Terus di sini di sini contohnya ada Times New Roman. Nah, jadi di sini anak-anak mungkin tidak asing dengan contohnya ya, sering ditemukan di Word, Microsoft Word, or PowerPoint atau dan lain sebagainya gitu. Nah, apa hubungannya dengan warna ini? Nah, ini itu ketiga warna ini tuh punya sifat yang sama dengan serif. Jadi ketiga warna ini hitam, abu, putih sering digunakan dalam desain-desain yang memiliki sifat formal. Kayak gitu. Makanya nih di sini serif pasangannya sama hitam atau abu atau putih gitu. Gimana, paham Wafi? Paham Ibu. Bagus. Nah, lanjut ya, kita ke sans serif. Nah, untuk sans serif, ini sans ya. Kita ini ingat aja sans. Kalau sans berarti santainya. Dia tidak ada siripnya nih ya. Kalau kita zoom dia nih di ujung hurufnya tuh langsung to the point, nggak ada namanya ekor ataupun siripnya gitu. Beda dengan ini serif ya. Terus biasanya digunakan dalam acara semi formal kayak gini atau misal. Terus contohnya ada Arial nih. Tadi kan temannya Times New Roman biasanya ada Arial gitu kan ya. Nah, bedanya kalau si Times New Roman itu sektenya serif. Sekte kayak apa sekte? Nah, kalau Arial itu dia jenisnya sans serif gitu ya. Contohnya Arial adalah sans serif. Terus di sini warna yang memiliki sifat yang sama dengan si sans serif adalah ada biru tua, ada hijau, ada coklat, dan di sini juga bisa dilihat ada warna emas gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada dekoratif. Ini udah kelihatan banget sangat berbeda jauh ya dari serif, sans serif, dekoratif. Nah, kalau dekoratif ini bisa dilihat nih. Yang pertama ada ornamen tambahannya. Ornamen seperti apa, Ibu? Gitu ya. Nih, coba kita zoom lagi. Nih, di huruf K. Tidak hanya sekedar huruf K. Di sini dia tambahin ornamen bulat-bulat gitu ya. Terus di sini di huruf O ya. Coba Zulia, ini huruf O bentuknya menurut Zulia kayak apa? Mana Zulia nih? Nah, Ada ini. Bu, Iya, kayak bola. iya kayak bola menurut Julia. Kalau menurut Willy kayak apa? Kayak velg ban Bu. Iya, jadi ya gitu ya dekoratif itu jadi eh, gak langsung font to the point gitu ya. Nah, yang kedua biasa digunakan dalam acara non formal gitu ya. Selain non formal juga biasanya dekoratif ini tuh memiliki emosi di dalamnya gitu. Nah, salah satu contohnya Jokerman. Sering banget juga ada nih muncul di Microsoft Word, PowerPoint gitu ya. Temannya Arial sama Times New Roman gitu. Dan warna-warna yang memiliki sifat yang sama dengan dekoratif, ada misalnya warna kuning nih contohnya. The Nightmare Before Christmas, kemudian ada warna biru muda, ada juga warna merah gitu ya. Yang mana warna-warna ini sama-sama memiliki emosi, mengandung emosional gitu ya. Selanjutnya, nih, script. Nah, script ini biasanya menyerupai tulisan tangan gitu ya. Jadi canggih gitu. Kalau misalnya
kalian pengen ada suasana desainnya itu lebih ke natural atau ada kayak kesan tulisan tangan, nah bisa pakai script nih gitu ya. Terus yang kedua biasa digunakan dalam acara non formal dengan kesan akrab gitu kan. Kalau yang ini itu non formalnya tuh ada emosi gitu ya dalamnya. Kalau ini lebih ke kesan akrab gitu. Biasanya digunakan kayak kalau mau bikin desain surat menyurat gitu ya. Nah, biasanya pakai script nih. Contohnya ini ada Brandly Hand ITC, salah satu contohnya. Dan kemudian warna yang memiliki sifat yang sama dengan script itu ada warna pink nih, warna pink, smooth dahlia, kemudian ada warna ungu dan warna oranye, ya memberikan kesan nyaman. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, biasanya kalian kalau misalnya mau download font itu di mana? Dapon bukan? Google Iya. Font. Saya Google Font sih, Bu. Iya, pinter tuh siapa yang bilang Google Font? Willy ya? Ya, nih sebelum kita ke game, Ibu mau ngasih tahu dulu nih tentang si Google Font. Nah, ini di sini. Jadi kalau nanti kalian ya, misalnya pengen font yang terbaru gitu, maksudnya bosen nih pakai font yang ada di device kalian. Nah, kalian boleh downloadnya di Google Font yang mana di sini lebih jelas terkait lisensinya gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita pengen, bukan tadi ada jenis-jenisnya nih Bu, ada serif, ada sans serif. Nah, bisa diurutkan di kategori. Ada serif, ada sans serif. Lah, kok ada display? Perasaan tadi nggak display. Nah, display ini itu biasanya nih searching nih ya. Nah, display font itu biasanya digunakan untuk judul biasanya gitu ya. Biasanya digunakan juga untuk kayak judul di billboard atau poster, terus pakai juga logo type, atau enggak kayak judul majalah gitu, atau enggak website, atau enggak cover buku. Jadi untuk display font ini dia itu apa ya, gabungan dari serif, ada script, ada sans serif, jadi segala ada, tapi dia diperuntukannya untuk teks-teks yang sedikit gitu. Nah, terus di sini ada handwriting, ini sama aja kayak script. Ini coba kita uncheck dulu di sini. Nih. Tuh di sini tulisan tangan sama kayak script tadi gitu ya. Biar lebih gemoy gitu ya, gemoy. Terus di sini Ibu kok ada monospace. Ibu, apa itu monospace? Nah, kalau untuk monospace ini dia itu bisa digunakan untuk kalian yang mau desainnya itu kayak jadul-jadul gitu. Soalnya dia sifatnya itu kayak mesin tik dulu ya, zaman dulu tuh. Jadi kayak estetik manja gitu kan. Nah, misal kalau kalian mau download nih, misalnya di serif misalnya. Oh, saya mau download ini nih. Robotos Lab misalnya. Klik aja di sini, terus nanti kalian lihat dulu license-nya atau lisensinya. Nih, katanya dia cenah gratis ya, bebas digunakan di produk atau project, baik itu di print atau digital gitu. Kalau misalnya udah dilihat lisensinya, bisa langsung di download family. Jadi di sini bakal langsung ke download semua jenisnya, dari mulai thin, extra light, dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, sebelum kita ke game, anak-anak ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak? Cukup? Kalau gitu Ibu mau tanya. Ibu mau tanya ke siapa ya? Ke Wafi. Wafi, coba tadi skrip. Jodohnya sama warna apa, Wafi? Jodohnya sama warna pink, ungu, sama kuning, Bu. Cakep. Iya, oke. Karena Wapi sudah mengerti dan Alim juga tidak ada pertanyaan, kita akan langsung masuk ke games. Oke. Check it out.